Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel G3 dan bulan lalu ya kita udah mereview satu buah impact wrench ya. Jujur gue nggak tahu, gue pikir Donceng itu varian impact wrench-nya nggak banyak ya. Dan ternyata ya alhasil ya, jadi dia punya beberapa tipe impact wrench. Waduh, gue ketinggalan banget ya, karena memang sudah cukup lama ya kita nggak mereview impact wrench ya. Dan kali ini adalah varian impact wrench dari Donceng ya. Donceng dengan tipe DCPB 488. Lo bisa dapetin dengan package bundling seperti ini ya. Ini hanya di 1.400.000-an kalian udah mendapatkan 2 buah baterai dan 1 docking charger pastinya. Dan di sini carrying case-nya mantap banget dan dia dibekali dengan torsi di 488 Nm. Bang, mahal nggak sih bang? Kita anggap 500 Nm ya. 500 Nm dengan harga di 1.400.000-an ya. Kalau menurut gua nggak mahal juga ya. Harga yang masih wajar kalau menurut gua ya, karena package bundlingnya yang seperti ini. Dan lagi-lagi Donceng memberikan garansi selama 2 tahun dan semua produk Donceng ini sudah terregistrasi K3L ya. So pastinya kalian udah nggak perlu khawatir lagi pada saat membeli produk-produk dari Donceng. Dan lagi-lagi build quality-nya biasanya nggak pernah ngecewain ya. Dan beberapa kali gue review, jujur gue cukup kagum ya. Fantastik banget ya, dari durability, dari hasil tesnya, dari after sales-nya, garansi yang ditawarkan dari Donceng luar biasa lah pokoknya. Oke, di sini gue mau langsung buka aja. Jadi carrying case-nya seperti ini ya, seperti biasa pada umumnya. Tapi ini carrying case-nya memang Donceng nih ya, nggak kaleng-kaleng. Nah, ini dia ya, ada kartu garansi dan ada manual book, dan kita sudah mendapatkan 1 buah kunci ya. Ini ada kunci shock ya. Nah, oke, ini dia produknya. Dan 2 buah baterai yang ditawarkan dari Donceng ya. Per satu baterainya di 4000 Yamaha, berkapasitas di 20 volt. Dan di sini ya, untuk beberapa modenya di sini seperti biasa dia ada mode auto stop ya. Dan dia di sini ada low ya, ada medium, ada high ya. Nah, ini paling kencengnya. Dan udah pasti ya, untuk mesinnya sudah dibekali brushless. Jadi kalian sudah tidak perlu khawatir lagi ya, yang dimana nggak usah perlu repot-repot ganti karbon brush dan yang lain-lainnya. Dan ini bentuknya agak sedikit lebih besar daripada yang kemarin pernah kita review ya. Nah, karena memang kapasitasnya jauh lebih besar juga. Jadi kalau gue perhatiin, gue nggak tahu ya Donceng punya maksimal kapasitasnya di berapa. Tapi yang pernah gue review kemarin ya, ini masih kategori di low torsi ya. Jadi mungkin kalau under 500 itu gue masih bisa gue sebut low, dan mediumnya ada di up 500 atau di under 1000, dan nanti ada high ya. High torsi ini mungkin bahasa gue sendiri aja, ada high torsinya di atas 1000. Tapi gue nggak tahu ya Donceng punya atau tidak, gue nggak tahu. Dan luar biasa sekali ya. Di sini ada docking charger, dan di sini sudah ada disertakan belt clip juga ya. Di sini sudah disertakan, dan langsung aja ya, gue nggak mau bahas lama-lama ya. So untuk build quality-nya so far udah oke banget. Oke, dan satu lagi ya, ini square-nya dia di setengah in ya. Dia di sini tipenya hawk ring ya. Jadi bukan Ditten ya, tapi ini adalah tipe anvil yang memang udah standar sering kita gunakan ya. Dan ini setengah in dan masih banyak ya, kompatibel banget ya. Kalau misalnya kalian pengen gunakan dengan anvil yang lebih besar ya, kalian tinggal gunakan adaptor aja. Misalnya dari sini naik ke 3/4 ya, nanti tinggal digunakan adaptor aja ya. Mungkin kalian yang sering nonton ya, mungkin udah paham lah tentang ini. Oke ya, tunggu apa lagi ya, jangan sampai kalian kelewatan juga. Ini juga ada info menarik ya, ada promo sampai di 30 September. Oke, kita langsung coba aja, kita akan lihat performa ya dari impact wrench Donceng di 488 Nm, kira-kira maksimalnya sampai di berapa. Oke, ini kita awali untuk torsi di 100 Nm. Oke, dan kita lanjut ke 200 Nm. Oke, ini kita lanjut ke 200 Nm ya. Ini bautnya udah sempat kita ganti juga ya. Nah, kita lanjut ke 300 Nm. Oke, ini kita lanjut di 300 Nm ya. Kita lengkap satu baut ke yang kiri, karena yang posisi tengah ini nggak bisa kita torsi.
Oke, 300 Nm ya. Jadi paling kanan ini 100, nomor 2 200, dan nomor 3-nya kita nggak torsi, langsung ke nomor 4, dia ada di 300 Nm. Langsung kita buka terlebih dahulu ya. Nah, ini kita akan coba dulu, kita akan berhenti di 300 Nm dulu. Nanti kita akan lanjutkan kalau memang dia kuat ya, kita akan lanjutkan torsinya. Oke. Di sini baterainya sudah terisi penuh ya, dan di sini kita pakai menggunakan mode auto stop ya. Kita langsung coba aja di 100 Nm. Wow, mudah sekali. Wow, 300 Nm. Wow, sangat ringan sekali ya. Ini tanpa hambatan sama sekali. Langsung kita lanjut aja. Oke, ini yang paling kiri ya. Baut paling kiri. Oke, ini yang paling kiri, baut yang paling kiri kita akan torsi di 400 Nm ya. Oke, nice. Sip. Langsung kita buka aja untuk yang paling kiri. Kita lihat dia kuat membuka atau enggak. Oke, langsung kita buka aja di 400 Nm. Wow, no problem ya. Ini benar-benar powerful sekali ya. Kita akan lanjut di 500 Nm. Oke, ini kita torsi di 500 Nm ya. Oke, cukup ya. Langsung kita buka aja ya. Kita akan lihat kira-kira mampu atau enggak ya. Ini langsung kita buka aja, modenya masih sama ya. Langsung kita lihat 500 Nm. Wow, luar biasa ya, masih mampu terbuka. Kita akan coba torsi kembali di 600 Nm. Oke, ini kita lanjut di 600 Nm dengan baut yang sama. Iya, ini masih pada muda yang Norsi ya guys ya. Masih pada tenaganya masih banyak ya guys ya. Tarik lagi ya guys ya. Tarik lagi ya guys ya. Oke guys ya. Oke, kita tarik sekali lagi ya guys ya. Nih sepertinya nggak bisa kita tarik sampai di 600 ya, karena mungkin bautnya juga dia kurang besar ya. Tapi ini kurang lebih sekitar estimasi gue sekitar 5,5 sih lebih ya. 550 nih udah lebih, karena tadi ngelihat posisi jarumnya udah mentok, tapi memang belum bunyi saja. Nah ini kita lanjut buka aja ya. Nah kita anggap ini di 550 Nm ya. Nah ini langsung kita buka saja, kita akan lihat. Wow, luar biasa, luar biasa. Kita ganti bautnya yang lebih besar, akan tetapi harus menggunakan adaptor ya, karena memang square-nya dia di 3/4. Oke, kita ganti bautnya aja langsung yang lebih besar. Oke, di sini kita lanjut 600 Nm ya, tapi
bautnya kita ganti ya, jadi dia lebih besar. Nah, ini kita ganti dan kita ulang di torsi di 600, kira-kira dia mampu atau enggak ya. Oke, nice sekali ya. Sudah kita bebankan langsung di 600 Nm dan kita akan buka sekali lagi. Ini kita akan menggunakan adaptor ya, karena memang kuncinya dia nggak ada ya. Ini kuncinya kalau nggak salah sekitar kunci 30-an ya. Nah, jadi kita menggunakan adaptor ya seperti ini. Nah, adaptornya seperti ini ya. Kita akan langsung coba buka aja di 600 Nm. Oke, brother, ini memang sepertinya udah maksimal ya. Dia tadi di 550 Nm. Akan tapi nggak apa-apa, dia nggak kebuka di 600, akan tapi dia masih sanggup melebihi kapasitas dari yang tertulisnya, yaitu 488 ya. Ini luar biasa ya. Nice banget. Oke guys, nah tadi kita sudah coba ya. Jadi memang 100, 200, 300 itu sangat mudah banget, dan 400 sudah masih mudah karena memang masih menggunakan baut yang sama ya. Jadi tadi kita sempat ganti beberapa media baut nih, karena memang udah tua juga ya si media ini nih, udah harus banyak peremajaan. Tadi udah beberapa kita remajakan bautnya, tapi kita kebetulan nggak punya stok yang besar ya. Jadi tadi udah pas di 500 ya, kita coba dengan baut media yang besar ya. Dan tadi kita torsi di 500 dia masih mampu membuka, tapi di 600 tadi nggak mau kita torsi ya, nggak mau kita torsi, jadi udah maksimal banget ya. Nah, jadi tadi kurang lebih anggap 500 masih kita tarik ya. Tadi gua ambil tadi sedikit lagi menyentuh di angka 600 ya. Nah, tadi gua anggap aja itu di 550 Nm dan ternyata dia masih membuka ya. Nah, tapi memang sudah agak berat ya, tapi gua nggak lanjutkan lagi ya, jadi cukup gua hentikan aja. Nah, kalau gua rasa dari 488 yang diklaim ya udah 500 lebih, ini gua rasa udah oke banget ya, udah nice banget ya. Biarpun memang agak sedikit kedodoran untuk membukanya, tapi ya nggak jadi soal kalau menurut gua ya. Sekali lagi ya, kalau kalian membeli satu buah impact wrench ya, tinggal dikalikan 2 dari kebutuhan. Nah, apalagi kalau misalnya kalian yang belum pernah punya impact wrench ya, kepengen punya, belilah impact wrench yang berkapasitas besar ya, guna bisa mengcover semuanya. Jadi jangan nanti kalian berkata, oh gue buka ini nggak bisa kebuka bang, gue buka ini nggak bisa kebuka bang, ya kan ini impactnya jelek nih ya, merek ini jelek ya, ini nggak bisa kebuka, buktinya gue buka ini nggak bisa. Nah, jadi kalian harus perlu ketahui ya, 100 Nm yang kalian torsi di awal ya, itu nanti kalau 3 bulan atau setengah tahun atau 1 tahun kalian buka ya, itu udah kena oksidasi udara dan lain sebagainya, yang menyebabkan baut ini ya, yang tadinya di 100 Nm menjadi meningkat 2 atau 3 kali lipat, yaitu bisa mencapai 200 atau di 300 Nm. Jadi kalian tidak bisa bilang, oh kalau gue baca database di satu motor ini nggak ada nih yang kapasitas torsinya sampai di 300. Yes, bener banget. Tapi ya karena oksidasi tadi ya, itu yang menyebabkan bautnya jadi benar-benar super lengket. Apalagi kalau misalnya kalian bautnya dipakein tread lock ya. Jadi ini menyebabkan juga
Penguncian yang maksimal, lama, semakin lama, dan terus ya meningkat NM-nya, jadi kalian membutuhkan impact yang besar. Oke, jadi tetap keep smart ya. Di sini kita hanya mereview. So sekali lagi ya, untuk produk ini kalau menurut gue bisa bilang layak banget buat kalian miliki ya. Jangan lupa ada promo sampai di 30 September ya. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa juga buat kalian cek di deskripsi untuk membawa pulang produk tersebut, dan kalian bisa dapatkan semua produk-produk Donceng di marketplace kesayangan kalian. Gue Gugun bersama tim pamit undur diri. Kita akan bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.